Shalom. Saya belum dengar suaranya. Shalom. Saudara izinkan saya melanjutkan. Saya cuma punya waktu 5 menit. Yehezkiel 47 ayat yang kelima. Saudara, saya melanjutkan apa yang Ibu In dapatkan. Saudara, setelah sepinggang, maka Yehezkiel melihat sebuah penglihatan. Dan dikatakan lalu ia mengukur 1000 hasta. Atau dalam ukuran bahasa Indonesia atau matriks, sekitar 500 meter. Saudara, 500 meter bukan jarak yang sedikit. Artinya dia harus berjalan dari kedalaman sepinggang sejauh 500 meter sampai dia masuk ke satu level yang baru. Yang di Alkitab ditulis, sekarang air itu sudah menjadi sungai. Saudara, setiap kali saya pelayanan ke daerah, satu hobi yang saya suka, mandi di sungai, saudara. Kalau saya mandi di sungai, saya akan pilih-pilih. Pastinya bukan tempat yang dalam, sebab arusnya tidak bisa diprediksi. Tapi hari itu Yehezkiel berkata, tapi Tuhan, air yang keluar dari tabut Allah, itu airnya naik menjadi sungai. Dan sehingga tidak dapat diseberangi lagi. Saudara, dalam bahasa aslinya, air itu bukan cuman air. Maaf, air juga disebut sebagai urin atau pipis. Air juga disebut sebagai danger, violence, sesuatu yang kasar, sesuatu yang keras, sesuatu yang berbahaya. Saudara, hari itu mereka belum mengerti cara buat jembatan yang kokoh dan kuat. Artinya setiap kali mereka melewati sebuah sungai, mereka ada resiko untuk mereka hanyut. Ternak-ternak mereka ada resiko untuk hanyut. Bukan cuma itu, mereka bisa disergap oleh musuh. Saya suka baca buku Cina, Art of War. Salah satu tempat paling berbahaya adalah apa? Sungai. Karena saat engkau disergap oleh musuh, engkau tidak punya jalan untuk kembali. Engkau enggak terlalu kuat untuk melawan musuh. Engkau bisa dipanah, engkau bisa ditombak, dan engkau enggak tahu ada binatang apa yang ada dalam sungai. Itulah sungai yang Tuhan tawarkan kepada Bahtera. Saudara, apakah engkau cukup puas hanya semata kaki? Apakah engkau cukup puas hanya selutut? Apakah engkau cukup puas hanya sepinggang? Atau engkau mau berkata, Tuhan, aku mau masuk ke tempat yang lebih dalam, Tuhan. Dan saudara, ada satu kata yang saya suka sekali. Kata tidak dapat diseberangi lagi. Ada sebuah bahasa yang menyebutkan the land of beyond. Ada sebuah tanah yang beyond our reach. Yang di luar dari tangan kita bisa jangkau. Dalam bahasa lainnya, kitab Mazmur mengatakan, Tuhan, taruh kakiku di tempat di mana kakiku gak bisa berjejak. Saudara, di land of beyond, Ishak bertemu dengan kekeringan. Itulah warisan yang diberikan oleh bapaknya. Bukan tanah yang subur, tapi tanah yang kering, di mana seluruh sumurnya ditutup oleh musuh. Tapi di land of beyond, Ishak di Alkitab ditulis menjadi sangat kaya, kian kaya dan menjadi sangat kaya. The land of beyond membuat Yusuf bertemu dengan penjara. Dia ditaruh, dia dijual kepada orang-orang Ismail. Dia nggak tahu mereka siapa. Dia dijual ke Mesir sebagai budak. Tapi di land of beyond, di tanah yang di luar dari jangkauan, Yusuf menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Bahkan membeli seluruh tanah Mesir. Di land of beyond, Yosua bertemu dengan raksasa. Dan dia berkata, aku akan makan habis semua raksasa. Itu beyond dari apa yang dia bisa raih. Tapi justru di tanah itulah saat dia menyeberangi sungai Yordan. Dia masuk ke dalam satu pendudukan. Menduduki bukan cuma satu, bukan cuma 2 raja. Tetapi 30 raja dan seluruh Kanaan. Di land of beyond, Yesus turun ke dunia. Dan dia berhadapan dengan nafsu, dengan kelemahan, bahkan dengan face to face dengan iblis sendiri. Iblis menawarkan semua jalan singkat. Tetapi di land of beyond, Yesus menang dan para malaikat melayani. Saudara, hari ini Bahtera, engkau bisa puas cuma sepinggang. Penyembahan kita bisa puas cuma sepinggang. Oh, merinding sedikit ya. Oh, enak ya, saya sudah terima berkat puluhan juta. Itu sudah sepinggang, Pak. Itu sudah lebih, Pak. Hari ini Tuhan tawarkan, Bahtera tidak pernah dipanggil cuman untuk main air di sepinggang.
Tuhan menawarkan kita tenggelam, kita berenang, dan kita masuk seutuhnya bersama Tuhan. Satu kesaksian terakhir, saya tahu saya mungkin sangat jauh dari para pendahulu-pendahulu saya. Saya tahu ini proses yang masih sangat panjang. Tapi berapa bulan lalu, tepatnya di bulan Maret, kita sama-sama acara di ICE. Saudara, hari itu ada satu kerinduan yang Tuhan munculkan di hati saya. Kapan terakhir kali Bahtera memberi yang terbaik? Satu kalimat, satu suara yang Tuhan berkata, kapan terakhir kali Bahtera memberi yang terbaik? Dan saya katakan, Tuhan, ICE itu mahal Tuhan. Sewa gedungnya aja 1 miliar Tuhan. Saya ini bukan Bu Iin, saya bukan Pak Yusak, saya cuman cucu, saya cuman anak. 1 miliar dari mana Tuhan? Tapi saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Saya bertemu dengan beberapa orang, Tuhan gerakan untuk lidah saya berkata-kata. Saya bertemu dengan salah satu orang yang notabene sebenarnya dia tidak terlalu suka dengan Bahtera. Tapi saya bilang, Pak, izinkan Bahtera memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan hari itu terkumpul di ICE atau kita sebut Passion di Tangerang. Yang anak-anak muda saja, itu 30.000 orang saudara. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, ini beyond my reach. Uang 1 miliar cuma untuk gedung belum transport. Untuk datengin 30.000 jiwa. Ini semua beyond my reach. Tapi kalau Engkau mau aku tenggelam bersamamu Tuhan, I'll be there Tuhan. Aku mau masuk ke the land of beyond. Saudara, siapa yang kau tahu kau dipanggil bukan cuma untuk sepinggang. Tapi engkau mau tenggelam bersama Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.